Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Yang terhormat Ibu Maisri Lena SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Penelitian 2 dan yang terhormat kontributor 1 Ratri Melidia Putri beserta kontributor 2 Ade Suryaningsih. Yang kami banggakan rekan-rekan kelas 19 BB03. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat menghadiri seminar proposal Saudara Deko Fitrinanda yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik Menggunakan Model Discovery Learning pada Pembelajaran Tematik Terpadu di kelas 4 SD Negeri 38 Cumate, Kabupaten Pesisir Selatan. Saya, Dewa Delasari, akan membimbing jalannya kegiatan seminar pada hari ini. Langsung saja kepada Saudara Deko Fitrinanda untuk menyampaikan proposalnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya Deko Fitrinanda akan mempresentasikan seminar saya, proposal saya yaitu tentang peningkatan hasil belajar peserta didik menggunakan model Discovery Learning pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 4 SDN 38 Cumate, Kabupaten Pesisir Selatan. Yang pertama itu latar belakang masalah. Next slide. Baiklah, pertama itu latar belakang masalah. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar aktif agar dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya. Masyarakat, bangsa, dan negara. Demikianlah pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Usman 2017 menjelaskan bahwa pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran dengan cara mengaitkan atau memadukan beberapa materi ajar menjadi satu tema dan berpusat pada peserta didik. Tematik terpadu merupakan model pembelajaran yang mengintegrasikan atau memadukan berbagai kompetensi dari beberapa mata pelajaran dalam sebuah tema. Intinya itu menurut Hanafiyah dan Suhana dalam Faisal 2014 halaman 113, RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar atau KD yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini merupakan satu rencana yang memuat langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Jihad dan Haris 2013, hasil belajar dapat diperoleh dengan evaluasi atau penilaian yang merupakan tindak lanjut untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Apabila perencanaan pelaksanaan pembelajaran sudah berjalan dengan baik, maka hasil belajar peserta didik dapat meningkat. Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan di kelas 4 SDN 38 Cumate pada tanggal 8 November tahun 2021 kemarin, yaitu pada tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku pembelajaran 1, serta tanggal 10 November 2021 pada tema 4 berbagai pekerjaan subtema 3 pembelajaran 3 dan tanggal 12 November pada tema 4 berbagai pekerjaan subtema 3 pekerjaan orang tuaku pembelajaran 5.
Peneliti melihat karakteristik dari pembelajaran tematik terpadu belum tampak pada proses pembelajaran. Apabila peneliti melihat dari segi perencanaan, guru pada tema 4, subtema 3 pembelajaran 1, 3, dan 5, guru menggunakan RPP yang terdapat pada buku siswa tanpa dianalisis sesuai dengan kesesuaian antara KD, indikator, serta KKO yang digunakan masih dalam tingkatan yang rendah dan guru belum menyampaikan tujuan pembelajaran. Maka dari permasalahan di atas akan berdampak kepada peserta didik. Di antaranya itu pertama, peserta didik merasa kaku karena kegiatan pembelajaran yang kurang bervariasi. Kedua, peserta didik tidak konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran karena bersifat monoton. Ketiga, peserta didik lebih banyak mendengarkan sehingga kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Keempat, peserta didik merasa jenuh mengikuti pembelajaran karena rendahnya rasa ingin tahu peserta didik dalam mencari dan menemukan serta memecahkan masalah terhadap pembelajaran. Serta yang kelima itu peserta didik lupa dengan pembelajaran sebelumnya karena guru kurang membimbing peserta didik dalam menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Maka dari permasalahan di atas dapat kita lihat rendahnya ketercapaian nilai yang diperoleh oleh peserta didik di kelas 4 SDN 38 Cemate tahun ajaran 2021-2022. Nilai tersebut masih belum mencapai standar ideal, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang diharapkan sekolah dan guru kelas 4 belum menggunakan model discovery learning dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu model yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik adalah model discovery learning yang memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal dan memahami berbagai materi. Adapun penelitian yang relevan yaitu pertama itu keberhasilan dari penerapan model discovery learning dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik yang dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian. Pertama, seperti Darwati 2017 menjelaskan bahwa model discovery learning ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada tema 9 kelas 4 SD Negeri 130 Sekelimus Kota Bandung. Serta dalam Muawanah 2017 menjelaskan bahwa model discovery learning ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada tema 9 siswa kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Girisiah Kecamatan Batu Ajar Kabupaten Bandung Barat. Maka dari berbagai permasalahan di atas yang telah dikemukakan, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian tindakan kelas yang berjudul peningkatan hasil belajar peserta didik menggunakan model discovery learning pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 4 SDN 38 Cemate Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun identifikasi masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang masalah yang terurai, maka dapat menjadi identifikasi masalah. Yang pertama, guru cenderung mengajar secara konvensional. Kedua, proses pembelajaran hanya bersifat monoton saja dan kurang melibatkan siswa. Ketiga, kurangnya keinginan siswa dalam menjawab pertanyaan. Keempat, siswa ragu-ragu dalam menyampaikan pendapatnya serta tidak percaya diri. Serta kelima, rendahnya respon siswa terhadap penjelasan guru waktu kegiatan pembelajaran di kelas. Keenam, ketika dalam jam pembelajaran banyak siswa yang merasa bosan dan jenuh sehingga mengobrol dengan teman sebangkunya dan tidak memperhatikan guru ketika menjelaskan. Serta yang ketujuh itu masih banyak nilai ujian semester siswa yang di bawah KKM. Adapun batasan masalah yaitu berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat permasalahan ini perlu dibatasi, yaitu tentang peningkatan hasil belajar peserta didik menggunakan model discovery learning pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 4 SDN 38 Cemate Kabupaten Pesisir Selatan. Ada perumusan masalahnya yaitu di mana rumusan masalah secara khusus ini pertama, bagaimanakah rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model discovery learning ini? Kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model discovery learning? Serta ketiga, bagaimanakah hasil belajar peserta didik menggunakan model discovery learning? Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dapat diambil tujuan penelitian secara umum, yaitu untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar peserta didik menggunakan model discovery learning pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 4 SDN 34 Cemate Kabupaten Pesisir Selatan. Serta secara khusus tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pertama rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model discovery learning, yang kedua pelaksanaan pembelajaran menggunakan model discovery learning serta hasil belajar peserta didik menggunakan model discovery learning. Adapun manfaat penelitian ini yaitu pertama bagi peneliti bermanfaat untuk menambah pengetahuan, wawasan keterampilan dalam menerapkan dan meningkatkan hasil belajar peserta didik
Menggunakan modal discovery learning pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 4 SDN 38 Cimateh, Kabupaten Pesisir Selatan. Yaitu yang kedua, bagi guru bermanfaat sebagai bahan masukan atau acuan dalam menjalankan tugas mengajarnya untuk membimbing peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kurikulum 2013 di SD, serta bagi peserta didik itu penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan hasil belajar tematik terpadu menggunakan modal discovery learning. Serta yang keempat, bagi kepala sekolah bermanfaat untuk menjadikan masukan dalam meningkatkan hasil belajar di sekolahnya. Selanjutnya itu kajian teori. Pada kajian teori itu membahas tentang hakikat pembelajaran tematik terpadu, hakikat hasil belajar, perencanaan pembelajaran tematik terpadu, hakikat modal discovery learning, pembelajaran tematik terpadu, tema 9 di kelas 4, serta penerapan modal discovery learning pada pembelajaran tematik terpadu di tema 9. Berikut bisa teman-teman lihat kerangka berpikir yang telah saya buat. Nah, selanjutnya metode penelitian. Pertama itu setting penelitian. Pertama itu tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 38 Cimateh, Kabupaten Pesisir Selatan. Peneliti memilih di SDN 38 Cimateh ini sebagai tempat penelitian berdasarkan pertimbangan berikut. Pertama, sekolah ini sudah menggunakan kurikulum 2013 yang memuat pembelajaran tematik terpadu. Kedua, kepala sekolah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di sekolah untuk kemajuan pendidikan di masa depan. Serta yang ketiga, guru kelas bersedia menerima peneliti untuk melakukan penelitian. Adapun subjek penelitiannya, yaitu subjek penelitian ini adalah guru dan peserta didik di kelas 4 SDN 30 Cimateh, Kabupaten Pesisir Selatan yang berjumlah 12 orang yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 4 perempuan. Terdaftar pada semester 2 tahun ajaran 2021-2022 yang melibatkan penelitian ini yaitu peneliti sebagai praktisi sedangkan guru kelas sebagai observer. Adapun waktu penelitian ini yaitu dilaksanakan pada semester 2 Januari-Juni tahun ajaran 2021-2022 di kelas 4 SDN 38 Cimateh, Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus, yaitu siklus pertama terdiri dari 2 pertemuan dan siklus kedua terdiri dari 1 pertemuan. Nah, yang selanjutnya itu rancangan penelitian. Pertama, pendekatan penelitian dan jenis penelitian, yaitu pertama pendekatan, mana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya itu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Karena penelitian tindakan kelas ini memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan mutu pembelajaran apabila diimplementasikan dengan baik dan benar. Adapun selanjutnya alur dari penelitian ini terdiri dari 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Nah, adapun selanjutnya itu prosedur penelitian. Kegiatan pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan 2 siklus, yaitu siklus 1 terdiri dari 2 pertemuan dan siklus 2 terdiri dari 1 pertemuan. Tahapan pelaksanaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya data dan sumber data. Pertama, data penelitian. Data penelitian berupa hasil pengamatan dari setiap tindakan dalam pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan modal discovery learning di kelas 4 SDN 38 Cimateh, Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kedua itu sumber data. Menurut Sodik dan Sioto tahun 2015 untuk mendapatkan data yang data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer dapat diperoleh dari observasi, wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari laporan, jurnal, dan lain-lain. Selanjutnya teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Pertama, teknik pengumpulan data, yaitu observasi dilaksanakan untuk mengamati proses pembelajaran yang berlangsung dengan berpedoman kepada lembar observasi yang telah disediakan. Yang kedua, tes dilaksanakan memperkuat data observasi di dalam kelas. Yang ketiga itu non-tes digunakan untuk melihat hasil belajar peserta didik dari aspek sikap dan keterampilan. Adapun selanjutnya instrumen penelitiannya. Instrumen penelitian ini merupakan alat ukur yang digunakan peneliti dalam mencatat hasil pengamatan dan instrumen yang digunakan hendaknya sesuai dengan variabel yang akan diamati.
Instrumen penelitian yang peneliti gunakan berupa lembar observasi, lembar soal tes, lembar observasi, dan lembar soal tes berasal dari 3 ranah. Itu pertama penilaian sikap, yang kedua itu yang pertama itu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, serta yang ketiga itu penilaian keterampilan atau psikomotor. Saya yang terakhir yaitu analisis data. Menurut Sugiono 2017 data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis inilah yang dirumuskan berdasarkan data tersebut. Baik, sekian pemaparan proposal dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Deko. Kepada peserta seminar, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Selanjutnya dipersilakan kepada kontributor 1, Ratri Melidia Putri, untuk memberikan tanggapannya. Kepada Ratri, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya Ratri Melidia Putri sebagai kontributor 1 akan memberikan tanggapan terhadap penampilan seminar Saudara Deko. Aspek penyampaian seminar oleh Saudara Deko sudah bagus dengan pokok bahasan yang menarik untuk diteliti. Namun saya ingin memberikan masukan pada bagian penerapan model discovery learning pada pembelajaran tematik terpadu tema 9. Di bagian data processing, format penulisannya itu sebaiknya awal paragrafnya dijorokkan ke dalam. Dan untuk format penulisan terutama bayan RPP, lebih diperhatikan lagi seperti jenis huruf, rata kiri rata kanannya, atau letak nomor halaman. Sebagian ada yang di tengah bawah, sebagian ada yang di kanan atas. Kemudian saya ingin memberikan pertanyaan, apa keunggulan model discovery learning ini sehingga saudara menggunakan model tersebut pada penelitian ini? Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kontributor 1. Adapun pertanyaan dari kontributor 1 yang akan dijawab oleh Saudara Deko. Kepada Saudara Deko, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator serta terima kasih masukannya dari kontributor 1. Dan di sini saya ingin menjelaskan itu keunggulan dari model discovery learning ini. Menurut Berlin dalam Suprihatiningrum 2016 ada beberapa keunggulan, yaitu pertama mengacu pada keingintahuan peserta didik. Kedua, memotivasi mereka untuk melakukan pekerjaannya hingga mereka menemukan jawabannya sendiri. Yang ketiga, peserta didik juga belajar dalam memecahkan masalahnya sendiri. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan pada moderator. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada kontributor 2, Ade Suryaningsih, untuk memberikan tanggapannya. Kepada Ade, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Ade Suryaningsih, selaku kontributor 2. Di sini saya ingin menanggapi terkait penampilan seminar dari Saudara Deko. Dari keseluruhan rangkaian pemaparan seminar proposal dari Saudara Deko cukup baik dan berjalan dengan lancar. Selamat saya berikan kepada Saudara Deko dan semoga sukses untuk kedepannya. Nah baik, di sini saya ingin bertanya kepada Saudara Deko, apa alasan Saudara Deko memilih judul penelitian tersebut? Baik, sekian saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kontributor 2. Adapun pertanyaan dari kontributor 2 yang akan dijawab oleh Saudara Deko. Kepada Deko, dipersilakan. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Ibu kontributor 2. Adapun alasan saya mengapa memilih judul Discovery Learning ini, karena ini merupakan hal yang saya dapatkan ketika saya berkuliah selama 6 semester ini. Dan juga di sekolah yang saya teliti ini, guru masih menggunakan metode pembelajaran yang monoton,
yaitu metode ceramah, tidak ada variasi-variasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, saya ingin mengadakan inovasi dalam pembelajaran di sana, yaitu dengan menggunakan model discovery learning ini, agar bisa meningkatkan mutu belajar siswa serta hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik. Serta dengan meningkatnya mutu belajar peserta didik ini, juga pasti akan bisa meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Mungkin sekian saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Deko. Baiklah, terima kasih dari tanggapan kontributor 1 dan kontributor 2. Sekian seminar proposal kita pada hari ini. Saya selaku moderator, bila ada salah dan kurang, mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.